Ya puji Tuhan, shalom semuanya. Kita bertemu dalam anugerah Tuhan. Tuhan yang luar biasa tetap menjadikan kita baik-baik saja oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kita akan mulai. Ibu Mila siap Bu ya untuk berdoa. Silakan Bu. Mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Bapa, Kau masih pertemukan kami Tuhan, biarpun melalui udara Bapa. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu atas setiap hidup kami Bapa, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau yang melawat setiap kami Bapa. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau sama-sama mendengar firman-Mu Tuhan di malam hari ini Bapa. Kau berkati Tuhan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, setiap apapun Tuhan, handphone kami Tuhan, apapun Tuhan kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan memuji, memuliakan Kau Tuhan, mendengarkan firman-Mu Bapa, berdoa syafaat Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan Tuhan, biar Kau saja Tuhan yang mengabulkan Tuhan. Kami percaya Bapak 2-3 orang Tuhan berdoa Tuhan. Amin. Engkau selalu menyertai setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Ini doa dan seruan kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai akhirnya Bapak. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, walaupun melalui udara Bapak, Engkau selalu ada senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari Ibu Gembala akan memimpin kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mulai kembali ibadah Zoom pada malam hari ini. Satu hal yang kami ingin, kita selalu berada di dekat hadirat Tuhan, bahkan mendekat kepada Tuhan. Dalam lagu pujian ini dikatakan, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allah kita ada kekuatan yang baru, yang luar biasa. Dia selalu menyertai setiap jalan-jalan kita. Biarlah pujian ini menjadi doa kita pada saat malam hari ini. Mari kita mau angkat pujian ini, hanya dekat Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup.
ajaiblah Engkau Tuhan, tak ada yang bisa disamakan dengan Engkau. Sungguh besarlah kuasa-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau melihat setiap kami Tuhan Yesus, Kau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Kau mendengar setiap doa-doa
kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus. Kita akan naikkan satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Puji saja disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari silakan Pak Hartono. Baik, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mengambil tahta-Mu ya Bapa. Sudah kami memuji-muji nama-Mu. Kami ingin mendengar sebagian firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau berkati kami, agar kami boleh merasakan firman Tuhan dalam kehidupan hari-hari kami, yang terus dituntun, ditata, karena Engkau ya Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Biarlah firman-Mu terus ada di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan bersabdalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan diambil dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kita siapkan semua ya. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Menarik sekali ya firman Tuhan di malam hari ini, yaitu kalau melihat pohon yang daunnya hijau, tapi buahnya banyak, dan terus-menerus berbuah. Tapi ada kalanya ada pohon yang daunnya rindang, tapi tidak berbuah. Ya. Berarti kurang berarti bagi setiap kita. Tetapi firman Tuhan saat ini memberikan kepada kita tentang pohon yang berbuah. Pohon yang berbuah seperti apa? Yaitu pohon yang ada di tepi air yang mengalir dan akar-akarnya merambat ke sana sehingga selalu subur. Sebagai pendahuluan, di dunia ini yang penuh ketidakpastian, kita seringkali bingung kepada siapa harus bergantung. Banyak orang bersandar pada kekuatan sendiri, harta, relasi, atau kecerdasan. Tapi semua itu bisa runtuh. Lalu Nabi Yeremia memberi jawaban. Hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang diberkati. Indah sekali ya.
Gambarnya seperti pohon di tepi air. Gambaran orang percaya di sini begitu kuat, seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon itu akar-akarnya menjulur ke sumber air, hidup rohaninya terhubung langsung dengan Tuhan. Tidak takut, panas, menghadapi tekanan hidup tanpa gentar. Daunnya tetap hijau, tidak kehilangan semangat atau iman di musim sulit. Tetap berbuah, berkat dan kesaksian tetap keluar dari hidupnya. Saya membayangkan diri saya sendiri yang sedang mengalami tekanan-tekanan hidup, terutama hal penyakit. Tetapi harapan saya hanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang memiliki tubuh saya, jadi saya hanya bisa berserah pada Tuhan. Apa yang membuat pohon ini bertahan? Karena harapan dan kepercayaannya kepada Tuhan, bukan pada situasi. Dia tidak panik ketika musim kering datang. Jadi hebat sekali ya. Tidak akan goyah, tidak akan terasa seperti apa hidup itu. Dia tahu Tuhan adalah sumber air hidup yang tidak pernah kering. Jadi segala sesuatunya adalah sumbernya dari Tuhan. Kehidupan yang seperti apapun saya pernah alami, sampai menyerah. Apakah saya bisa hidup selamanya? Tapi setelah saya betul-betul ada di dalam Tuhan, Tuhan tidak membiarkan saya terlunta-lunta, dan Tuhan memelihara kembali. Di sini ada aplikasi untuk kita. Apakah hidup kita hari-hari ini sedang terasa kering? Mungkin. Kalau sekarang ini sudah mengalami banyak masalah ya. Terutama cari kerjaan aja susah. Saya yang sudah setua ini, banyak orang tidak mau memakai lagi. Yang dulu itu panggilan setiap hari sampai 2, 3, 4. Sekarang 1 minggu, 2, kadang 1, dan sebagainya jadi teman saya. Berarti ini sedang mengalami musim kering. Sudahkah kita menanamkan akar ke dalam firman Tuhan dan doa? Di sini saya terus belajar terus untuk dekat dengan Tuhan. Jadi Tuhan memberkati bukan hanya dari diri saya sendiri, tetapi kepada istri saya pun Tuhan memberkati. Kelihatannya usaha yang kecil-kecilan itu kurang berarti kelihatannya, tetapi nampaknya bisa mencukupi kehidupan hari-hari. Yang selanjutnya, mari kembali percaya dan berharap sepenuhnya pada Tuhan. Meski situasi tidak pasti, tetap kita berharap kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun keberadaan kita, tetap hanya berharap kepada Tuhan. Saya bisa kuat bertahan, kadang-kadang, menekan sekali ya, merasakan sakit di perut. Tapi hanya saya berharap sekali kepada Tuhan. Karena hidup mati saya adalah Tuhan yang punya. Jadi saya hanya bisa berserah. Sebagai penutup, di tengah musim kekeringan dunia ini, baik secara ekonomi, emosi, atau rohani, kita dipanggil untuk tetap berbuah. Ya, sebagai orang rohani itu dituntut untuk terus berbuah. Ya, buahnya seperti apa tidak tahu ya.
Mungkin ada yang buahnya kurang lebat, ada yang lebat, tapi tetap diharapkan oleh Tuhan supaya berbuah. Dan itu hanya mungkin jika kita terus berhubung dengan Sang Sumber Hidup, yaitu Tuhan sendiri. Semoga kita semua tetap ada di dalam Tuhan, dan renungan hari ini memberkati kita. Amin. Amin, puji Tuhan Pak De. Kita bersyukur ya teman-teman sekalian, kita semuanya hampir mengalami merasa kekeringan apapun ekonomi, keuangan, kesehatan, dan selalu kami mendoakan untuk jemaat Tuhan dan juga keluarga gembala supaya dalam keadaan musim apapun juga kita tetap merindukan, kita tetap terhubung kepada Tuhan sendiri. Puji Tuhan Pak De, terima kasih ya untuk renungannya sudah disampaikan. Dan sekarang kita akan berdoa syafaat. Bang Andi sudah siap. Nanti sebelumnya kita akan doa untuk firman ini sebentar. Setelah itu kita nyanyikan satu lagu, baru nanti Bang Andi siap ya untuk mendoakan ini secara cepat. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kami di segala musim kehidupan kami selalu terhubung dengan Engkau, karena kami percaya Engkaulah sumber kehidupan itu Tuhan. Terima kasih, dunia menjanjikan dan bisa mengecewakan, dan apapun yang ada pada kami suatu saat bisa terhilang. Dan kami rindu supaya itu tetap lestari dalam hidup kami, dan kami percaya musim kehidupan yang tidak baik pun terus kami bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Justru di dalam musim yang tidak baik, maka rohani kami menjadi baik. Terima kasih, ajar kami memiliki hati yang bisa bersyukur, berkata-kata yang baik, karena perkataan bisa menciptakan sesuatu. Dan kalau keadaan tidak baik dan kami berkata tidak baik dan baik pun tidak mengubah apa-apa, mendingan berkata yang baik, karena kayak percaya itu adalah perkataan iman dan suatu saat akan merubah segala situasinya Tuhan. Terima kasih, berkati Pak Adi Hartono sudah memberkati dengan firman Tuhan, dan juga supaya diberkati apapun di masa yang sulit ini untuk tetap tabah menjalankan kehidupan bersama Tuhan. Selanjutnya Tuhan, kami akan berkata-kata kepada Tuhan untuk doa syafaat kami yang akan dibawakan oleh Bang Andi. Sebentar kami akan menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Tak terbatas kuasamu, tak terduga jaramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Shalom, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami ucap syukur malam hari ini atas berkat dan kasih setia-Mu. Bapa, hanya Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami puji, kami sembah, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Demikian juga kami Tuhan, kami yang senantiasa hanya mengandalkan Engkau Bapa, hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami, sebab hanya Engkau Tuhan Allah yang hidup, yang kami puji, kami sembah, dan kami agungkan nama-Mu. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu dari awal hingga saat ini. Engkau kuasai kami dengan sinyal-sinyal handphone kami yang datang beribadah lewat ibadah Zoom kami pada malam hari ini, di bawah pimpinan kami, Bapak Gembala Sidang kami, Pak Yones Sigit Purwarto. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu yang senantiasa membentengi dan memberkati Bapak Gembala Sidang kami. Kami juga berdoa buat bangsa kami ini Tuhan.
Bangsa kami ini bangsa yang maju Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Begitu banyak suku dan ras Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati, Engkau jamah seturut dengan keinginanmu dan kehendak-Mu Tuhan, bangsa-bangsa ini Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan tempat kami mengadu. Jangan Engkau biarkan kami Tuhan, manusia-manusia ciptaan-Mu yang ada di bangsa ini menjadi pengikut-pengikut yang tidak jelas. Tapi kami percaya bahwa kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan membentengi dan tutup bungkus kami. Engkau yang menyelamatkan kami, dan Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Biarlah Engkau bentengi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan bangsa kami Tuhan, dan juga pemimpin kami Presiden Prabowo, dan juga Wakil Presiden kami Bapak Gibran. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkati dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, sehingga visi misi yang ada pada beliau bisa dijalankan terlaksana sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus yang kami andalkan dalam hidup kami. Begitu pula dengan jajarannya, dengan pemerintahnya, menteri-menteri, dan Kapolri, dan juga Angkatan Darat. Engkau berkati, Engkau jamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau Tuhan yang bertata atas mereka, sehingga negara ini aman, sentosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat Bapak Gubernur Jawa Barat, Pak KDM, yang memimpin Jawa Barat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, sehingga pembangunan di mana-mana pun bisa berjalan lancar Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkati Tuhan Bapak KDM, sehingga yang mengeluh kepadanya pemerintahan yang tidak adil dan jujur bisa dibenarkan oleh karena firman-Mu dan karena berkat-Mu Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Apapun Tuhan yang kami alami pada saat ini, biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang bertahta atas kami dimanapun kami berada. Begitu pula dengan pemerintahan Kota Depok Tuhan pada saat ini. Sungguh banyak Tuhan kejadian-kejadian yang tidak masuk akal Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan mengetahui dan melihatnya dari tempat-Mu yang tersembunyi. Sebab hanya Engkau Allah Bapa yang hidup, Allah yang kami sembah, kami andalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau jamah Tuhan orang-orang yang tidak berkenan di hati-Mu, sehingga mereka dapat bertobat. Sebab kami hanyalah manusia yang berdosa Tuhan. Ampuni segala dosa perbuatan kami Tuhan yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, sungguh banyak intoleran di Kota Depok ini Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan. Biarlah otoritas yang daripada-Mu Tuhan, dari kerajaan-Mu, yang berkarya atas kehidupan seluruh bangsa-Mu yang ada di Kota Depok ini Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan gereja-gereja dan pembangunan gereja. Begitu pula dengan pembangunan gereja yang terganggu Tuhan. Engkau mengetahui dan melihat. Kami hanya dapat menonton Tuhan. Dan kami hanya dapat berdoa dan memohon ampun kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus Kristus yang menghakimi atas kejadian itu. Kami percaya bahwa kuasa darah-Mu yang kudus membentengi dan memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu pula dengan sidang jemaat-Mu Tuhan, GBS 56 Tuhan. Sungguh banyak sidang jemaat-Mu Tuhan yang tidak dapat ikut hadir dalam ibadah Jumat pada saat ini. Biarpun mereka tidak dapat hadir Tuhan, biarlah Engkau berkati Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan apa yang kurang di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Sebab firman-Mu juga Tuhan bersabda, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak ditambahinya. Kami percaya Tuhan dengan sabda-Mu. Begitu pula dengan firman-Mu yang telah disampaikan Bapak Hartono Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan jadi rema di dalam hidup kami. Sehingga kami dapat berbuah seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami memberkati untuk Bang Andi dan juga Ibu Sol, Pak Poniman, Amel, Pak Bilman, Bu Hermawati, Ibu Ika, ibunya yang masih berbaring di ICU. Tuhan akan jamah dalam nama Yesus. Dan juga Bu Leni, Tuhan Kau akan pulihkan, sembuhkan. Bu Mila juga, Pak Rio, supaya Tuhan pulihkan. Dan keluarga Pak Sab juga yang ibunya masih sedang di Talago, supaya Tuhan akan berikan kekuatan untuk bisa menopangnya Tuhan. Terima kasih. Dan juga keluarga Pak Hartono, terima kasih sudah menyiapkan firman Tuhan malam hari ini. Dan juga keluarga Pak Thomas, apa yang menjadi tugas di sekolahannya Tuhan akan berkati luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur.
Dan selanjutnya Tuhan kami akan mendengarkan informasi dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mensyukuri untuk anugerah Tuhan pada saat malam hari ini. Kami berencana untuk Rabu depan itu kita akan adakan secara TKP, saudara, di gereja ya. Nanti sambil saya survei ulang di hari Jumat maupun di hari Minggu nanti, saya akan tanya-tanya. Mungkin ada kerinduan sebulan sekali untuk kita ada di TKP, khusus doa untuk Natal begitu ya. Nanti tolong kasih masukan kepada kami untuk melakukan doa malam di gereja pada minggu depan ya, di minggu pertama. Kemudian untuk tanggal 17 Agustus kita sudah rembugin kemarin. Nah memang itu banyak sekali game-games yang akan diadakan nanti. Pak Sab nanti dan teman-teman juga coba merangkai lagi kira-kira berapa menit game itu supaya tidak terlalu lama, dan mungkin untuk sekolah minggu berapa game, untuk youth berapa game, profesi berapa game, kemudian untuk orang tua berapa game begitu ya Pak Sab ya, supaya kita, nah setelah itu nanti untuk pendanaan untuk buat hadiah dan sebagainya akan dijumlah lagi. Begitu ya Pak Sab ya. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan tutup. Kita akan naikkan satu pujian. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas semua jemaat Tuhan, berkat kesehatan, berkat pemulihan, berkat ekonomi, keuangan, dan juga berkat masa depan, keturunan, jodoh, dan juga pendidikan yang baik untuk anak-anak kita, dan kiranya berkat perlindungan atas aset dan juga atas rumah yang ada, dan kiranya berkat untuk masa depan yang diberkati oleh Tuhan, perlindungan keluar masuk dari rumah diberkati oleh Tuhan, dan dimanapun berada tetap dilindungi oleh Tuhan, dan kiranya berkat hati yang baik, hati yang rela berkorban dan bisa mengucap syukur, mengasihi sesama, dan juga mengasihi Tuhan secara luar biasa. Dan kiranya berkat Tuhan melimpah atasmu, dan kiranya sepanjang hari, pagi sampai malam hari diberkati oleh Tuhan, dan kiranya malam hari ini bisa istirahat dan baik dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Apapun yang kau lakukan hari ini akan diberkati, yang belum selesai akan diteruskan besok, dan kiranya berkat Tuhan, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, menyertai kita malam hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah bergabung dalam Zoom kita. Nanti minta pertimbangannya ya Ibu Bapak sekalian, karena memang rindu juga untuk ada di TKP di Rabu depan ya, jam 7. Saya belum umumkan jamnya itu ya, jam 7 sampai jam 8 lah, agak dikit setengah 9 atau jam 9 gitu ya. Dan nanti Ibu silakan untuk yang mau bawa bawaan rebus-rebusan bolehlah, bawa kopi bolehlah, karena itu malam hari ya. Ya, karena sebulan sekali, semoga bisa ya Bapak Ibu ya. Amin. Puji Tuhan. Makasih untuk yang melayani malam hari ini ya. Tuhan berkati. Sampai Bapak Ibu. pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak Jos. Makasih ya untuk pelayanannya luar biasa. Selamat malam. Malam semuanya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak Gem. Izin ya.